agak banyak ini ya pesertanya. Ayo Sudah teman-teman yang ada lain. satu. Silahkan. Ya, mungkin yang apa? Oh ini sudah ada dua. Silahkan. Yuk. Oh, kok ketutupan? Sorry. Join myquiz.com terus itu ya apa? Kodenya, kode PIN-nya. 024. Ya 024250. Ini masih 5 orang. Oke, kita tunggu dulu ya. Mungkin apa sedang menyiapkan HP atau laptopnya. Oh, oke, 8. Ya, mungkin 1 menit lagi ya. Yo, yang lainnya juga kalau mau ikutan. Silakan. Oh. Oke. Oh, 20 ya. Baik, kita mulai ya. Nggak apa, nanti yang belum bisa join sementara lihat dulu aja. Nah, oke, silakan. Ini kuisnya kayak ujian ya Pak ya, susah juga ya. Oh, sudah. Oh, oke. Kalau dilihat dari sini kan apa yang tentang bagian-bagian Lebenslauf kayaknya tidak ada masalah. Oke. Sudah selesai kayaknya ya. Ini pertanyaan cuma 7 kok Mas tadi. Ya, oke, coba kita lihat ini ya, hasilnya ya. Wah, selamat ya, Astri Wulandari. Yeay. Oke. Nanti dikirimin hadiahnya. Ya, oke. Sebentar, ini bagaimana cara lihat pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya ini ya.
Oke. Ya, oke. Ya, Lebenslauf itu apa? Nah, ini ya, ternyata apa 9. Masih banyak yang salah, nggak apa-apa lah. Ya, yang jelas itu apa? Biasanya sih satu lembar, biasanya berupa satu lembar kertas, ya, berisi informasi, oke, ya. Kemudian itu juga apa? Adalah bagian dari Bewerbung. Ya. Kemudian ini tentang das ist der Lebenslauf von. Nah, berarti ini namanya ini ya. Namanya siapa namanya ini? Georg Robertson. Kemudian ini Zwei vier drei fünf ist Postleitzahl von Göttingen ya. Di sini harusnya ada ini. Kemudian was braucht man wenn sich von einer Stelle bewirbt? Nah, ini yang diperlukan untuk apa namanya ketika orang melamar pekerjaan, posisi ya. Jadi apapun posisi sebagai suami juga ini harus ada Bewerbungnya ini. Melamar pacar juga harus ada Bewerbungnya ya. Nah, itu eine Referenz und ein Lebenslauf ya. Jadi referensi itu macam-macam sih sebenarnya ya. Jadi salah satu diantaranya bisa berupa motivation statement atau kalau misalkan kita punya pengalaman pekerjaan itu bisa berupa pengalaman pekerjaan yang sebelumnya ya. Jadi itu kemudian was befindet sich in einem Lebenslauf ein Foto ya, ini yang paling lengkap ini biasanya yang benar ya, foto, Erfahrungen, Referenzen und Hobbys ya. Kemudian ada yang ini yang agak penting karena ini kan Lernhaus ID ini kan konsentrasinya ke Jerman ya, ke Eropa ya. Nah, jadi apa namanya Lebenslauf itu ada macamnya banyak sekali, tetapi di Eropa sangat umum menggunakan foto. Nah, ini yang apa namanya was gibt es nicht in einem amerikanischen Lebenslauf itu biasanya tanpa foto, tetapi di Eropa biasanya pada umumnya pakai foto. Nanti saya tunjukkan juga apa ada standar yang dipakai di Eropa. Kemudian was liefert der Lebenslauf Lebenslauf liefert ya ini Informationen über die wichtigsten Aspekte des Lebens des Bewerbers ya. Tuh, oke. Baik, kita lanjutkan. Kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan ya? Oh ya, ini Bewerbung surat lamaran ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman mungkin bisa ini aja kalau ya, mau komen. Ya boleh. Nanti kalau misalkan tidak terbaca, saya tidak terbaca apa pertanyaannya, minta tolong diingatkan ya Mas Fatin ya. Oke, Pak. Oke, ya. Nah, ini tadi ya, seperti yang rekan-rekan semua lihat, Lebenslauf atau kita bisa sebut kurikulum vitae, ya, itu adalah ini Lebensgeschichte ya. Apa Geschichte itu cerita, jadi cerita kehidupan seseorang. Nah, tetapi bukan cerita semuanya, tetapi ini yang paling penting ya, das Wichtigste ya. Nah, Wichtigste itu yang paling penting itu juga itu tadi ditentukan dengan cilnya. Kalau misalkan melamar, misalkan menjadi mau melamar Ausbildung, ya tentunya Anda sampaikan Ausbildung yang di Bereich apa misalkan hotelier ya. Oh apa saya sudah punya background perhotelan dan seterusnya. Nah itu sehingga informasi-informasi itu akan bisa dimanfaatkan oleh yang membaca Lebenslauf Anda. Oke, kemudian bentuknya. Nah bentuknya boleh tabelaris ya, berbentuk tabel yang apa nama titik 2 Yunan misalkan. Tempat tanggal lahir, Pasuruan dan seterusnya. Ya,
atau bentuknya berichtender, jadi mengalir itu diceritakan, bukan bentuk tabel ya. Kemudian terkadang juga ada yang meminta untuk ditulis tangan, ya, meminta ditulis tangan. Tapi nampaknya sekarang sudah enggak ya, karena apa? Zaman sudah berubah ya. Oke, kemudian harus seperti apa ini? Apa informasi yang disampaikan? Harus ini vollständig, lengkap ya, vollständig lengkap. Tetapi ya lengkap, tetapi pun in übersichtlicher Reihenfolge. Jadi lengkap dan jelas ya, lengkap dan jelas. Jadi misalkan Anda mau apa namanya S1 ya, melamar S1 gitu misalkan. Nah, yang disampaikan di situ tentunya yang penting karena urusannya dengan studi lanjut ya, berarti kan sekolahnya apa saja gitu. Lengkap tapi jelas ya. Misalkan SMA-nya tahun berapa dan seterusnya gitu. Oke. Dan tentunya kemampuan-kemampuan yang lainnya ya. Besondere Fähigkeiten, misalkan Anda, saya bisa apa komputer, bisa software macam-macam, bisa kerja di lab dan seterusnya. Ya, oke. Nanti kita coba lihat. Nah, ini ada contoh. Saya tampilkan di sini ada beberapa contoh ya. Ada contoh dari punya orang, ada contoh dari punya saya sendiri. Ini contoh yang apa tabelaris ya. Jadi bentuknya seperti tabel itu. Nama misalkan Pustag dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada Schulbildung ya. Jadi mulai apa sekolah ini Grundschule di mana, Gymnasium di mana dan seterusnya. Kemudian ada Studium, kemudian ada Berufsausbildung ya. Kemudian kemampuan bahasa. Ya, nah, di bawahnya tentunya seperti biasa ada apa namanya tempat dibuatnya itu dan nama penulisnya, nama yang membuat Lebenslauf. Ya. Ini bentuk yang sedikit berbeda lagi, ya. Jadi apa yang agak berichtender ya, agak berichtender ya. Ya, jadi seperti ini personalisasi datanya, nama, Susan, geboren, dan seterusnya. Kemudian Ausbildung tentang pendidikannya ditulis semacam ini juga bisa, ya. Kemudian kegiatan saat ini apa saja, Tätigkeiten, ya, kegiatannya apa saja. Nah, ini semuanya tentunya tadi balik lagi ke cil-nya tadi ya, untuk apa, ya. Sehingga jangan sampai apa yang kita sampaikan di situ tidak penting untuk posisi yang kita lamar gitu. Jadi karena kan tidak menutup kemungkinan yang melamar banyak ya, sehingga apa yang membaca, bosnya yang membaca itu satu kali baca sudah ketemu, oh ini orang yang tepat, oh ini anak ini qualified. Ini beberapa contoh, ini punya saya. Ya, ini tadi nampaknya yang sebelah kanan itu sudah ditunjukkan Mas Martin tadi, ya. Pendek, ya. Kemudian yang di sebelah kiri ini untuk keperluan yang lain lagi. Nah, jadi yang sebelah kanan itu untuk keperluan apa, yang sebelah kiri untuk keperluan apa lagi, gitu. Jadi sehingga informasi yang disampaikan juga berbeda, ya. Yang sebelah kanan ini berbahasa Indonesia, ya, tidak sangat detail ya, karena apa lebih panjang yang sebelah kiri. Ya, yang sebelah kiri ada tambahannya yang belum ada di kanan itu adalah ini wissenschaftliche Vorträge. Saya juga lupa ini untuk apa ya waktu itu ya begini. Kayaknya sih untuk apa ya untuk keperluan kampus lah. Yang sebelah kanan ini untuk keperluan apa ya? Keperluan dolan-dolan gini kayak Mas Fatin ini. Ya, oke. Kemudian, nah ini saya yang tadi mau cerita, misalkan sekarang banyak sekali ya kalau apa
kita ketik katakan template CV gitu, banyak sekali di internet, banyak, lebih dari cukup lah. Tetapi ada satu website ya, silahkan dicek, ini websitenya. Ini apa, saya juga baru membuat di sana. Dulu saya sebenarnya sudah kenal agak lama dengan Europass, tetapi apa namanya, waktu itu masih download gitu ya, hanya download ininya, apa namanya, ada template di download terus kemudian kita ngetik gitu. Tapi yang sekarang kita masukkan apa namanya ke sana, kemudian kita tinggal download aja ininya, hasilnya. Mungkin ada baiknya saya tunjukkan ya. Ini apa, cepat kok insya Allah ininya. Saya sekarang lihat ini ya, apa, browser saya ya. Jelas Pak, lihat. Oke. Nah ini jadi kita bisa apa, mengupdate data kita setiap saat, dan misalkan sewaktu-waktu kita perlu apa namanya, perlu membuat CV, kita tinggal ini aja, pencet yang ini. Dan ini apa, standar Eropa ya, jadinya sudah sesuai keperluan kita, karena kan kita di Learnhouse ID kan maunya tujuannya kan ke Eropa. Nah itu kalau saya boleh menyarankan ke sini. Tentunya alternatif lain banyak ya, silakan. Nah ini saya tadi sudah memasukkan beberapa. Nah kalau misalkan ini katakan semuanya begitu, kita tinggal pencet, yes. Nah, Anda mau model yang seperti ini, tinggal milih saja, sudah jadi. Karena kalau misalnya kita ngerjakan sendiri di Word, nampaknya agak lama ya. Nah ini ada informasi yang berbeda lagi yang saya masukkan di sini kan. Nah, karena tujuannya beda-beda itu tadi. So ya, berufliche Erfahrungen, berufliche Bildung, das habe ich auch in Deutschland gemacht. Und ich arbeite eigentlich seit 2017 auch bei ForOcean Bali. Ya, yang di Bali mungkin sudah pernah tahu ForOcean ya, atau yang lainnya pernah tahu juga. Nah itu kemudian tinggal ini apa namanya. Nah bahkan ada ini juga, ada opsi misalkan Anda digital competence bisa apa saja. Kalau misalkan ternyata saya mau ini apa, membuat di bahasa yang berbeda, nanti ada settingannya menggunakan bahasa macam-macam ya. Misalnya mau ganti bahasa Inggris bisa. Gitu. Jadi enak di sini. Sudah, tinggal kalau misalkan mau download tinggal di-download. Misalkan saya kasih nama Yunan 5 gitu, download, sudah jadi. Nah, jadinya seperti ini. Terlihat sangat profesional. terlihat sangat profesional. Oke, kita kembali lagi ke sana ya. Itu jadi yang kita perlukan hanya mengisikan data. Jadi tidak lagi kita dipusingkan dengan urusan teknis, bagaimana caranya mengatur ini supaya tampak lurus dan seterusnya. Enggak. Ya. Alternatif yang lain ini, ya, ini juga ada lebenslauf.de, tapi nampaknya ini berbayar. Kalau yang tadi free, yang ini berbayar. Kalau enggak bayar nanti ada watermark-nya. Oke, nah sebenarnya saya mau ini apa, minta tolong. Ada dua opsi sebenarnya, mau Anda apa membuat kemudian kita coba nilai sudah bagus atau belum ya, atau Anda lihat punya saya aja
Ini ya. Baru kemudian kita cek apakah sudah sesuai kriteria atau belum. Ya, ini ada Mungkin ini Pak, kriteria. apa Jadi namanya? gimana? Bisa apa namanya ditampilin buat teman-teman yang ada CV atau mungkin saya udah ngumpulin beberapa sih CV dari eh, teman-teman sekitar gitu. Tapi kalau untuk dari pesertanya belum ada. Tapi mungkin dari teman-teman yang hadir di sini apa mau menampilkan CV-nya? Nanti Silakan. di-review Oh, bareng-bareng. ini ada pertanyaan dari Mbak Iis Kartika Hasim. Ya. Ya, Lebenslauf untuk kerjakan atau umum. Nah, baik kembali lagi ya. Jadi apakah itu Lebenslauf ataukah motivation letter itu tergantung tujuannya ya. Seperti saya tunjukkan yang tadi lagi. Yang ini ya, saya ingat sekarang. Yang ini untuk umum hari-hari. Yang ini untuk kemarin saya pakai ngelamar untuk training di Robert Bosch Stiftung. Jadi mereka perlu pertimbangan bahwa saya saya juga punya kesibukan di Wissenschaftliche Vorträge. Makanya saya perlu menampilkan ini. Nah, Mbak Iis tadi bertanya apakah ini umum atau untuk kerja. Nah, itu tentunya disesuaikan dengan keperluannya. Kalau misalkan keperluannya untuk kerjanya apa dulu misalkan. Nah, misalkan kerjanya apa ya? Jadi sekretaris. Gitu ya. Anda bisa menampilkan di sini kemampuan-kemampuan yang berhubungan dengan sekretaris. Tetapi berbeda lagi kalau misalkan au pair ya. Nah, au pair mungkin yang perlu disampaikan di sini adalah katakan gini, saya bisa bekerja dalam tim. Saya cukup sabar menghadapi tim saya. Nah, itu yang perlu supaya mereka tahu bahwa nanti kita bisa Umgang mit Kindern ya. Apa Umgang mit Kindern? Apa namanya? Apa Mas? Umgang mit Kindern Mas? Bersama anak-anak, Berkegiatan, bersosialisasi, ya, kegiatan. bersosialisasi, berkegiatan sama anak-anak. Nah itu berbeda-beda ya. Kalau misalkan seperti misalkan Mas Fatin itu kan banyak sekali kegiatannya. Kalau mau ditulis lebih dari satu halaman, makanya perlu dibatasi yang penting-penting. Yang penting itu dalam artian sesuai dengan keperluan ininya. Mau melamar apanya. Oke. Mungkin ini Pak, saya tampilin CV saya yang pernah dibuat gimana? Boleh. Oh ya, jadi waktu itu ini buatnya untuk ngelamar di Wisma Jerman waktu itu. Tahun berapa ya? Oke. Tahun 2018 atau 2019 kalau nggak salah. Jadi Hmm. eh ini tuh untuk posisinya waktu itu eh kayak koordinator event gitu, Pak. Ya. Nah, jadi kan otomatis ya saya harus tampilkan yang banyak kegiatan yang berhubungan sama event kan gitu kan. Betul ya, betul sekali. Terus, oke. Ya, nah ini contohnya sih, tapi ini masih apa namanya basic banget waktu itu. belum Nah, belum terlalu apa ya istilahnya. Ya masih ada beberapa gramatik yang salah dan juga ya kurang kurang menarik lah gitu kalau secara ini ya. Tapi ya basicnya kan seperti ini gitu. Ya kira-kira ini foto terus ya, alamat. Nah ini Bachelor der Literatur, Eshum gitu. oke. Terus Sekarang karakter. Oh iya boleh boleh. checklistnya saya kirim ke chatbox ya. Nanti kita coba lihat sama-sama ya. Oke. Oke. Nah, ya. Nah, itu sudah terkirim di chatbox. Silahkan bisa dilihat.
Kita lihat sama-sama. Oke. Mau nampilin 2 tempat nggak? Bisa, Mas ya? Oke, gini aja. Oh, Pak. Sip. Nah, ini pertanyaannya ya. Saya coba bacakan ya. Kita lihat sama-sama punyanya Mas Fatin. Pertanyaan pertama, is der erste Eindruck Ihres Lebenslaufs gefällig? Apakah dilihat gini bagus apa enggak gitu? Dilihat ini ya secara keseluruhan ya penampakannya. Nah itu ya. Yang pertama itu ternyata ya. Ini sumbernya dari buku, sebentar saya daftar. Erfolgreiche. Nah, judul bukunya Erfolgreiche. Oke. Ya, kalau misalkan ya berarti cek ya. Kemudian yang berikutnya, haben Sie Ihre Kontaktdaten vollständig ausgefüllt? Apakah kontaknya sudah lengkap, Mas? Ada nama, alamat, telepon, email, handphone? Sudah. Udah, Pak. Ya, berarti. Nah, itu berarti sudah cek juga ya. Kemudian SIN di persönlichen Daten vollständig. Nah, termasuk diantaranya datum Geburtsort ada? Geburtsdatum ada ya? Geburtsortnya saya nggak nulis nih, Pak. Oh, tapi saya nasionalitas. Ya, Geburtsortnya belum, berarti ini itu ada yang kurang ya, berarti. Nah, kemudian yang berikutnya haben Sie Aussage kräftige Glocke gebildet? Tempat lahir. Enggak tadi apa Geburtsort, tempat lahir, Geburtsdatum. Oh iya, tempat lahir. Apa namanya? Tempat lahir. Tanggal lahir, tanggal lahir. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya langsung kegiatan saat ini apa? Apakah pekerjaan ataukah pendidikan? Sudah ada belum? Nah, itu ada berufliche Laufbahn ya. Kemudian pendidikan juga ada. Oke. Yeah. Kemudian kemampuan yang lain ada nggak? Misalkan bisa bahasa asing, bisa komputer dan seterusnya. Oke, ya. Kemudian, oke, bagus ya, sudah oke. Apakah tanggal-tanggalnya itu ada bulan dan tahunnya? Sudah ada ya, itu Oktober, November, Agustus, oke. Apakah tanggal-tanggalnya itu kronologis? Kita coba lihat urut apa enggak. Oktober, November, oke 2017, 18 ya, sip. Ya, berarti memang harus seperti itu ya, harus urut. Kemudian is der Lebenslauf lückenlos? Nah, apakah ada yang lückenlos itu maksudnya begini. Misalkan Mas Fatin SMA 2014 ya. Nah, 2014 itu ternyata baru kuliahnya 2015. Nah, itu namanya ada yang luken, ada yang kelewatan. Nah, itu harusnya diceritakan. Misalkan sampai 2011 sampai 2014 itu SMA, kemudian 2014 sampai 2015 katakan ikut kursus bahasa Inggris gitu ya. Kemudian 2015 dan seterusnya kuliah, sehingga tidak ada yang waktu kosong gitu. Karena terkadang kan kita bertanya ini ngapain ketika waktu kosong. Ya. Gap gitu ya Pak ya, bukan loss kayak gap. Ya, betul. Jadi jangan sampai ada gapnya ya. Kemudian sampai mana tadi? Haben Sie beruflich Stationen vollständig angegeben? Ya, ada ini enggak tentang pekerjaannya sudah dijelaskan detail belum? Yang pernah
Nah, ini ya yang berufliche Laufbahn. Iya. Oke, ya, Goethe Ini karena Institute in event ini. Indonesian International. Oke. Karena waktu itu saya lamarnya event kan, bagian event, jadi ya saya lebih banyak masukin berufliche Erfahrung yang ada Hmm, waktu saya ikut event gitu. betul. Ya, oke. Good. Dan seterusnya ya, ada cukup banyak ini ngeceknya. Sudah saya kirim, nanti Anda bisa ngecek sekali lagi. Tadi ada dari sekian tadi yang sudah kita cek, ternyata ada kelewatan satu tentang Geburtsort, Mas ya. Tempat lahir. Geburtsortnya belum, tempat lahirnya belum ya, tempat lahir. Oke, nah ini ada pertanyaan ini ya. Apakah Oke, menulis jalan menggunakan JL atau Strasse? Nah, ini ayo siapa yang mau membantu menjawab nih? ayo yang bisa jawab. Silakan. Siapa? Mas Iksan dari Malaysia, jauh-jauh dari Malaysia ini. Halo Pak, Ya, Mas Iksan, kalau ini apa jalan ditulisnya JL atau Strasse, Mas? saya rasa kalau untuk itu lebih ikut ke tempatnya ya. Mungkin kalau di Jerman lebih tepatnya pakai Strasse karena di sana memang Pestalozzi Strasse, Goethe Strasse dan lain-lain kan. Tapi Hmm, di Indonesia saya rasa lebih sesuai jalan, betul ya. Jadi jalan. begitu ya, Mbak Felice ya. Kenapa seperti itu? Jadi kalau apa di misalkan ini ya, rumahnya Mas Fatin Jalan Mawar Merah. Nah, ya memang ditulisnya Jalan Mawar Merah. Kalau ditulisnya eh, Rote Rose Strasse, wah itu Pak Posnya bingung. Ini mana ini saya sudah keliling 10 kali nggak ketemu gitu. Jadi tetap ya, kalau misalkan alamatnya di Indonesia menggunakan Jalan Mawar Merah ya tetap ditulis Jalan Mawar Merah. Tetapi kalau misalkan Anda berdomisili di Jerman, ditulisnya itu Rote Rose Straße, Goethe Straße, und so weiter ya. Sesuai di sana. Oke. SMA ditulis dengan SMA juga ya. Ya, jadi itu kan biasanya kita kalau apa melamar misalkan untuk S1 atau Ausbildung itu kan perlu melampirkan terjemahan ijazahnya. Nah, bisa saja di situ Anda tuliskan apa SMA tetapi diberi tanda kurung begitu gimnasium ya supaya supaya mereka tahu oh kalau SMA itu ternyata gimnasium dan bisa membandingkan di lampirannya ada apa namanya itu terjemahannya kan ada terjemahan oh ini diterjemahkan menjadi gimnasium gitu ya Mas Iksan ya. Ya, oke. Ya, penulisan alamat tetap jalan. Ya, sip. Oke, kemudian apakah menulis tahun pengalaman kerja ataupun organisasi dari urutan tahun yang paling terbaru? Boleh dari yang tahun terbaru atau terlama yang harus diperhatikan itu adalah kronologis. Ya, kronologis. Boleh misalkan seperti Mas Fatin ini urut dari yang apa ini terlama ke terbaru Iya. boleh juga dibalik tetapi harus urut gitu aja yang penting harus kronologis ya. Oke, menarik sekali ini ya. Ada lagi kalau apa ada pertanyaan silahkan. Nah, ya mungkin ada tambahan dari apa peserta yang mungkin sudah mengalami satu dua hal yang berbeda dengan yang saya sampaikan. Belum ada, baik. Atau Mas Iksan mau ngomong, silakan. Oh, oke. Jadi sebetulnya saya tadi telat dikit ada luka ya di webinar. So mungkin saya nggak tahu tadi awal kayak gimana, cuman nambahin sedikit aja mungkin Pak kalau untuk Silakan ya. melamar S2, setahu saya sekarang biasanya universitas di Jerman itu mewajibkan menggunakan Europass ya, kalau tidak salah. Ya. Jadi Lebenslaufnya memang sudah langsung otomatis, kita tinggal masukin data-datanya aja gitu.
Jadi ada website namanya Europass, jadi kita bisa pakai itu. Gitu. Itu aja sih. Oke. Kayak gini ya, Oke, Mas. yang tadi Pak Yunan tunjukin ya, jadi. Yang ini ya. Ya. Tapi itu nanti bisa ini pilih sendiri kan, desain-desain kayak gitu. Desainnya bisa, tetapi apa namanya, aksesnya bisa dari sini gitu. Oke, sip. Berarti saya tidak salah. Untung sekarang di Nawang Akeh. Oke, kemudian ini ada pertanyaan. Ya, Mas Fatin silakan. Ada pertanyaan, Pak. Iya, ada pertanyaan nih saya bacain dari Kak Kreskensia. Ya. Oh, sorry, salah kalau salah nyebut nama ya. Kalau misalnya berufliche Laufbahn, misal saya pengalaman di dunia konstruksi, jadi Lebenslaufnya itu sebaiknya didetailkan proyek apa saja yang saya pernah pegang atau gimana, Pak? Ya, betul sekali ya. Jadi seperti yang tadi Mas Fatin contohkan itu, karena yang dilamar adalah bagian event ya, program Vertrater mungkin seperti itu. Nah, maka bagaimana kita caranya meyakinkan user ya, user itu pengguna pos kita, calon pos kita itu, bahwa kita mampu di tempat itu. Nah, caranya ya itu tadi, ada pengalaman-pengalaman di mengelola event macam-macam yang tadi disampaikan. Begitu juga dengan Anda, kalau misalkan mau menampilkan tentang dunia konstruksi, tentunya perlu menyampaikan apa saja proyek-proyek yang sudah pernah dilakukan. Gitu, benar sekali. Oke. Oh ya, ini ada titipan ya Pak dari Ihsan nih. Iklan dulu sebentar. Teman-teman, Oh iya, silakan. dalam kegiatan ini diupload di tag ke Landhouse biar kita bisa ada dokumentasi gitu. Nanti di repost. Titipan dari Ihsan nih. Ya. Ke juga ya nanti. Oke, sip. Follow IG-nya Pak Yunan. Ya. Ini kita tadi sudah foto bareng atau belum ya? Belum, Pak, belum. Mau foto bareng sekarang atau nanti? Nanti aja, Pak. Ini saya mungkin ada pertanyaan. Mau lanjut atau gimana, Pak? Bapak masih ada waktu atau masih ada. Mau saya lanjutkan aja ya dulu ya sedikit ya. Iya, Pak, nggak apa-apa. Lanjut, Pak. Oke, siap. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang tentang motivation letter. Yang ini nanti ini bagus sekali ini checklistnya. Untuk ngecek saya sudah buat gini kurang apa itu bagus sekali. Kemudian motivation schreiben ya. Jadi motivation schreiben is dem Bewerbungsschreiben ähnlich ya. Jadi surat lamaran sama motivation schreiben itu sama, mirip-mirip. Di sini dia bilangnya mirip, bukan sama. Tetapi yang membedakan adalah ini lebih personally dan lebih deep ya, lebih dalam. Nah, lebih detail ya, lebih detail. Itu kalau Bewerbungsschreiben kan cuma saya mau melamar posisi ini, mohon diterima lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau motivation schreiben, saya mau melamar ini, kenapa saya cocok untuk pekerjaan atau untuk sekolah di sana dan seterusnya, itu lebih dalam, lebih detail. Baik. Begitu seperti halnya Lebenslauf ya. Jadi si motivation schreiben itu sebenarnya juga ada dua macam ya. Ada yang Fließtext yang mengalir gitu, atau yang seperti kolom-kolom ya, tabel-tabel begini. Oh ya, saya pengen seperti ini 1 2 3 4 dan seterusnya. Ya, bisa juga yang Fließtext. Jadi semacam kita bercerita gitu. Bagian-bagiannya saya kira ini sangat umum sekali ya. Jadi ada judul bersif, kemudian ada pengantarnya. Pengantar tentunya ngomong, oh saya tertarik, intinya kan gitu ya. Yang paling intinya saya tertarik ini, saya tertarik au pair, saya tertarik FSJ, saya tertarik untuk studi lanjut,
saya tertarik untuk yang lainnya, Ausbildung dan seterusnya. Nah, itu Einleitung. Nah, Hauptteil itu bagian intinya ya, bagian inti. Nah, bagian inti Anda menyampaikan pertimbangan-pertimbangan. Saya beberapa contoh di bawah, nanti kita lihat lagi. Kemudian yang terakhir ada bagian penutup. Nah, saya sedikit menyampaikan tentang ini ya, apa Au Pair, FSJ dan juga Ausbildung ya. Semoga tidak salah yang saya sampaikan. Tetapi rekan-rekan sekalian tentang Au Pair. Nah, itu kalau saya pernah baca buku Au Pair di Amerika, orang Indonesia Au Pair di Amerika. Saya pernah lihat di YouTube orang Jerman Au Pair di Australia. Nah, itu memang Au Pair itu di mana-mana. Kenapa Au Pair ini ada? Ternyata ini Sprache und Land kennen zu lernen. Jadi tujuan utamanya ini ya, Sprache und Land kennen zu lernen. Jadi untuk berkenalan dengan bahasa dan negaranya. Ya, itu tujuannya. Saya coba buka di yang lainnya juga sama. Die Sprache des jeweiligen Landes zu erlernen. Jadi tujuannya itu belajar bahasa. Ya. Oke. Kemudian, nah oleh karena itu nanti juga disesuaikan keperluannya tadi. Lebenslaufnya itu apa yang sesuai dengan ya. Misalkan Anda ngomong, saya pengen belajar bahasanya, pengen tahu bahwa orang Jerman itu ternyata net, tidak seperti stereotip yang ada, dan seterusnya. Kemudian ada yang berikutnya, ada Freiwillige Soziale Jahr, ya, FSJ, ya. FSJ. Oke. FSJ itu kita tidak punya ya sistem semacam itu ya. Jadi apa ya, KKN ya enggak ya. Ya pokoknya kerja sosial lah ya. Kerja sosial tapi mendapat uang saku lah. Nah, kalau kita ngomong besaran uang sakunya sekitar 400-an ya. Oke. Terus dan ini orang asing boleh. Orang asing maksudnya itu bukan orang Jerman ya. Boleh di sana. Oke. Kemudian yang berikutnya ada Ausbildung. Nah, yang Ausbildung ini mempersiapkan seseorang untuk pekerjaannya di masa depan, ya. Itu. Jadi kita ngomong magang juga berbeda ya. Kalau magang di sini kan sekolah terus magang. Ada sekolah kemudian ada magangnya ya. Tetapi Ausbildung ini itu belajar bekerja, bukan magang karena sekolah ya, tapi belajar bekerja. Ada banyak sekali yang bidang-bidang yang bisa mulai dari Krankenpfleger, perawat, kemudian ada juru masak, ada hotel, ada asisten lab dan seterusnya, banyak sekali. Anda bisa cek di IHK ya. IHK itu Handelskammer. Handelskammer itu apa ya bahasa Indonesia? Kamar Dagang Indonesia ya, tapi Kamar Dagang Jerman ya. Kadin kita di tempat kita Kadin. Ya, itu. Nah, kalau begitu juga yang kuliah ya, mau kuliah. Kenapa Anda kuliah dan kenapa saya cocok kuliah di sana misalkan? Katakan Anda mau kuliah di bidang permobilan. Nah, Anda sampaikan misalkan, saya suka otomotif. Saya dulu di SMK misalkan, dari SMK mesin dan seterusnya. Dan di situ Anda sampaikan juga workshop-workshop yang pernah Anda ikuti sehingga itu mendukung, oh ya berarti anak ini akan berhasil ketika nanti kuliah di tempat saya gitu. Ya. Nah, itu kan kita juga meyakinkan bahwa oh ya nanti kita tidak akan ngurusoni di sana. Ngurusoni itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa Pak bahasa Jawa? Ya, pokoknya nanti saya akan berhasil gitu ya. Tidak tidak membawa masalah lah untuk diterima di
kampus Anda, nah, semacam itu. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Nah, di sini saya punya contoh beberapa. Ini cukup panjang ya, nanti kalau mau dilihat yang lengkapnya ada di itu. Untung ketemu, ini saya cari nggak ada ini Mas filenya Mas. Ternyata sudah saya taruh di blog. Nah, blognya juga baru ketemu beberapa waktu yang lalu. Ini dulu saya pakai untuk ngelamar beasiswa ke yang HSK itu loh Mas, Husul Summer Course ya. Oh iya. Saya cerita yang di awal itu, saya pengen ke Jerman. Kenapa? Karena Jerman terkenal lah, macam-macam base gitu ya. Kemudian agak ke bawah itu saya cerita karena harus memilih ya, beberapa kota saya ceritakan. Programnya. Saya ceritakan kota ini bagusnya apa, kota ini bagusnya apa. Kemudian karena tujuan saya cari tahu tujuannya HSK itu apa. Ternyata kan juga ini memperkenalkan budaya Jerman ke orang lain. Jadi ketika misalkan saya dikirim ke Jerman, saya di sana belajar budayanya. Saya pulang pasti menjadi duta mereka. Nah, itu saya sampaikan juga di bawah. Nanti kalau saya pulang, saya akan menceritakan pengalaman saya di Jerman. Nah, itu ternyata akhirnya juga mereka kepencut, tertarik, dan saya diterima. Ya, nanti silakan dilihat di sini ya. Ini Deutsch Lernen Kultur Erleben. Kemudian ada contoh yang lain lagi. Ini yang tadi diceritakan Mas Fatin itu ke Manila. Mungkin terlalu kecil ya. Ya, di bagian awal juga saya sampaikan. Ntar saya besarkan gini aja mungkin bisa. Ya, ini bahasa Indonesianya kurang lebih seperti ini. Saya tertarik untuk ikut program summer course di Manila. Kenapa? Nah, itu Anleitungnya. Karena tentunya di deskripsinya kan ada. Oh, ini menawarkan apa saja untuk saya. Kemudian saya sampaikan juga keuntungannya ketika saya ikut. Nah, pokoknya intinya saya harus diterima gitu kan. Di sini di tengah itu in-house-nya isinya itu saya harus diterima. Ya. Terus yang bagian terakhir saya sampaikan nanti saya sepulang dari sana saya akan bermanfaat. Intinya kurang lebih itulah semua motivation statement. Jadi kalau misalkan kita melamar menjadi au pair, kembali lagi kita lihat tujuannya au pair itu bukan untuk bekerja, sekali lagi ya, untuk belajar bahasanya. Oleh karena itu banyak sekali di antara teman-teman teman-teman pembelajar bahasa Jerman itu pergi au pair untuk kemudian setelah program au pair selesai ada yang lanjut S2, ada yang Ausbildung dan lain sebagainya. Karena balik lagi bahwa au pair itu bukan untuk bekerja. Saya bahkan pernah tanya seorang teman Jerman, itu kan au pair itu juga bekerja. Enggak, dia bahkan sangat keras. Enggak, itu tidak masuk menjadi pekerjaan. Dia bilang itu. Oke, kemudian ini contoh yang lain lagi. Iki apa iki ya? Ini yang Robert Bosch-Stiftung ya, yang ini yang melamar lektoran program dari Yayasan Robert Bosch. Ya. Ini ya. Jadi kemarin saya 2019 ingat saya 2019 itu ke Berlin ketemu Pak Iwa. Siapa Mas yang saudaranya Pak Iwa? Ya Pak. Ya, jadi ketemu Pak Iwa di sana gara-gara nulis sak lembar itu Mas. Itu. Ya, jadi intinya itu. Jadi seperti yang tadi ya. Jadi intinya ya ini ya. Hauptteil sesuai dengan kemampuan kita, Schluss sampaikan manfaatnya untuk kita dan untuk orang lain. Kurang lebih itu. Silahkan mungkin ada yang mau
pamerkan. Mungkin ini ya Pak, tampilin lagi kali ya. Ini punya Oh ya. salah satu teman saya sih. Apa tadi orangnya ada Anwar Pak. Jadi Anwar itu Ya. temannya Adit anak UNY. Oh ya. Adit, oh iya itu Ya, jadi tamu saya kapan hari. Nah, Anwar ini dia datang ke Jerman FSJ Terus? waktu itu. Sekarang udah Ausbildung. Oke, sudah tahun Tapi berapa? tadi kalau nggak salah sih baru tahun kedua deh. Oh ya, sama kayak Mas Adit ya. Iya, atau masuk tahun ketiga. Saya kurang tahu, lupa. Tadi hadir Anwarnya, tapi dia ada acara lagi. Oke, ya. Bentar Pak, saya tampilin motivation schreiben-nya dia waktu dari Indonesia mau melamar FSJ. Nah, ini kira-kira seperti ini. Kelihatan ya? Oke, baru ya. Nah, ini ada salamnya ya. Biasanya sehr geehrte Damen und Herren. Jadi kayak ladies and gentlemen atau yang terhormat Bapak Ibu ya. Gitulah bahasa Indonesianya. Terus dia pertama memperkenalkan dulu kayak namanya siapa, terus dipanggilnya siapa, asalnya dari mana, umur, nah, pernah kuliah di mana kayak gitu-gitu. Nah, tapi biasanya untuk perkenalan ini singkat sih kalau di motivation schreiben ya, Pak, karena kan ya udah ada di CV. Bisa dibaca di CV ya. Iya, dan jadi untuk motivation schreiben emang yang enggak istilahnya mungkin bisa dibilang menjelaskan lebih detail apa yang ada di CV gitu ya Pak. Kayak motivasinya juga. Ya. Kita pernah ngapain aja, kegiatan yang relate sama sesuatu yang kita lamar, terus motivasinya kita untuk lamar itu apa gitu. Betul. Nah, ini dia bilang dia mau FSJ. Terus nah ini dia bilang saya di-share sama teman saya gitu. Terus jelasin tentang FSJ apa gini-gini. Dan makanya saya tertarik gitu. Nah, terus ini dia juga jelasin nah, dia kenapa tertarik bahasa Jerman gitu. Terus dia juga bilang dia ngajar juga gitu. Mana lagi ya? Kita cari. Oh, tapi dia nggak nulis ini ya. Apa namanya? Nggak nulis alasannya. Ya, mungkin yang kurang itu ya alasannya ya. Jadi apa motivasinya itu kan yang disampaikan tadi motivasi masih awal-awal saja. Jadi dia dengar FSJ itu dari teman tertarik akan FSJ, tetapi belum disampaikan apa spesifik FSJ yang cocok dengan dia sehingga dia sangat tertarik. Karena FSJ kan juga ada beberapa bidang ya. Iya. Oh ya ini Pak, ini ada Pak tadi error nih. Pantas kok hilang ya. Ternyata error. Oke. Nah ini dia lanjutannya tadi kan dia bilang dia kerja di mana aja gitu. Nah ini dia bilang vorherige Erfahrungnya istilahnya previous experience-nya dia istilahnya berharga gitu buat dia untuk melamar ini gitu. Nah, dijelasin. Nah, FSJ nih menurut dia pas gitu kan karena dia ingin mengaplikasikan bahasa Jermannya, dia bilang gitu. Terus dia juga bilang lagi, ya kayak sebenarnya sama kayak au pair ya. Jadi dia bilang juga
kann ich kann auch neue Kultur und Leute kennenlernen. Jadi dia mau mengenal kultur, mengenal orang-orang Jerman gitu. Ya, jadi memang FEZ ya belum bisa dikategorikan bekerja ya. Jadi tujuannya Mungkin satu lagi ada jangan mau bekerja. ditampilin lagi, Pak. Silahkan. Tampilin lagi bentar. Kalau ini oper. Sebentar, Pak. Nah, kalau ini punya teman saya waktu itu berangkat oper. Nah, ini dijelasin juga apa background-nya aja sedikit aja kalau motivation Schreiben itu. Nah, ini lebih jelas nih Pak, apa namanya, untuk alasan-alasannya kenapa dia mau jadi oper gitu. Nah, dia bilang dia kan apa namanya pernah Mau sempat jadi ngajar. guru yang baik ya. Nah, dia mau oper itu alasannya karena dia mau ya istilahnya apa ya Ehrdeutsch verbessern gitulah. Bahasa Jermannya mau diperbaiki, vertiefen, verbessern dan sebagainya. Oke. Apalagi ya? Penting-penting, yang penting-penting. Ya, itu di agak bawah WNI Deutschland ya. Jadi setelah dia Iya. menyampaikan saya tujuannya belajar memperbaiki bahasa Jerman, dia juga mempertegas lagi bahasa Jerman yang seperti apa yang akan saya pelajari ketika di sana. Nah, ya, dia bilang kalau saya udah di Jerman, saya mau ambil Sprachkurs B2 gitu dan juga istilahnya ujian sertifikat. Tuh, nah dia bilang, nah menurut saya apa namanya? Oper ini ya tinggal menjadi oper di Jerman itu sangat bermanfaat gitu. Penting untuk meine Arbeit als Deutschlehrerin gitu. Untuk untuk pekerjaan dia ke depannya gitu sebagai Deutschlehrerin atau guru bahasa Jerman gitu. Nah, dia bilang kan istilahnya dia juga selalu bilang alasannya lah. Jadi setiap teman-teman nge-state sesuatu, jadi teman-teman juga harus punya reasonnya gitu. Misalnya saya mau oper, kenapa gitu. Terus apalagi ya, misalnya teman-teman bilang, ya saya mau memperlancar bahasa Jerman saya untuk ikut oper. Nah, tapi perlancarnya buat apa gitu. Jadi setiap teman-teman kasih statement harus ada alasannya lagi gitu. Nah, dia bilang ya karena untuk menjadi guru bahasa Jerman kan harus punya starke Sprachkompetenz gitu istilahnya. Oke. Nah, ini dia mention juga oper itu bisa kultur besar canon belajar budayanya ya. Iya, belajar budaya lagi. Nah, ya terakhir pasti harapan ya teman-teman kalau nulis motivation Schreiben itu ya harapannya dengan mengikuti ini ya kan bisa gimana gitu. Oke, nah ini ada juga ini kalau harapannya di akhir. Kalau ini tentang ininya kayak dia bilang ya dia suka sama anak kecil gitu istilahnya. Istilahnya apa ya? Ya suka ngurus anak kecil gitu kan. Karena oper kan berhubungan sama anak kecil gitu. Ya. Nah, terus terakhir pasti penutup yaitu harapan-harapan. Setelah oper ya pasti rencananya dia mau pulang ke Indonesia. Ya walaupun teman-teman mau tetap di sana, tetap aja bilangnya pulang ke Indonesia gitu ya Pak ya. Karena ya biar biar kalau kata orang-orang biar gampang ya Pak.
Ya, Loben Biar ya. gampang lolos. Merayu Biar Loben. gampang lolos. Oke. Nah, kira-kira kayak gini. Oke. Oke. Ya, sip. Oke, ada Em, pertanyaan teman-teman? itu ada pertanyaan Mas Fatin. Tapi kayaknya Oke. saya enggak punya jawabannya. Apa tuh? Kak, ada contoh motivational leader yang lebih jelas untuk S1? Nggak Mungkin ada boleh ya, pakai, saya nggak. Hah? Silahkan, boleh pakai Mas ya. Mas Iksan Kemarin, mungkin ya. kemarin coba Kenapa, San? daftar eh, untuk S2 sebenarnya kemarin daftar. Ini udah masuk, tapi ditolak karena corona kan. Tidak ada dana katanya. Ya. Jadi batal pergi. Ya mungkin inilah bisa contoh untuk apa? Motivation Schreiben yang spesifik ya, spesifik untuk jurusan tertentu. Kemarin saya coba daftar ke TU Dresden dengan jurusannya Vocational Education. Ini sebetulnya sama aja. Di awalnya lebih ke perkenalan dulu, biasa perkenalan, terus Bisherige Tätigkeit, aktivitasnya sekarang seperti apa. Sama yang paling penting sih bagian akhirnya sih ya. Jadi apa yang mau kita ambil dari jurusan tersebut gitu istilahnya ilmunya. Cuman usahain ada ininya gitu, ada basicnya kenapa sih harus ngambil jurusan itu kayak gitu. Kayak misal ada dari artikel tentang perkembangan vocational training di Indonesia seperti apa, terus niat baiknya Ya. seperti apa. Ya sama ujung-ujungnya apa yang akan dibawa untuk Indonesia. Ya, itu penting itu. Ini yang paling penting di bagian Hauptteil tuh kalau nggak salah, also die Fähigkeit sich selbst zu verkaufen ya sebetulnya. Kalau kasarnya lah ya, lebih ke menonjolkan kita apa, kenapa kita layak diterima sama dia lah kasarnya seperti itu. Karena Ya. kalau saya bandingin orang-orang Jerman karena lebih direct ya. Ya kalau ngomong tuh emang langsung ke poin, tapi ya tentunya dengan basic-basic kayak ada artikel, kayak ada bukti-bukti lah kayak gitu. Jadi saya coba direct tujuan saya seperti itu. Vor allem ist es gleich. Habis corona ini nanti lagi lah. Ya, sayangnya karena corona, saya dapat balasan ini kita mengutamakan jurusan yang penting dulu gitu, kayak misalnya kedokteran, terus Ya. jurusan yang memang diperlukan. Jadi untuk jurusan yang bukan karena lesiga, untuk Sprache yang Geisteswissenschaft masih nanti. Itu aja katanya. Ya. Oke, ya. Ya paling tidak di sana kita kita memastikan bahwa kita akan mampu menyelesaikan studi di sana itu. Itu yang perlu disampaikan juga kalau misalkan melamar untuk sekolah. Boleh bukan ya Pak? Oke. Oh ya, Pak Yunan, ini ada satu peserta mau coba kirim motletnya, mau dilihat. Oke, silakan. Ayo. Oke, kita tunggu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman, bisa gantian ngomong atau tulis di kolom komentar biar lebih kondusif. Ini ada pertanyaan dari Astri Wulandari. Ya, hal-hal yang penting di motivation Schreiben ya. Apakah bersifat subjektif? Nah itu. Saya mungkin langsung saya jawab gimana Mas Fatin? Iya Pak, langsung jawab aja. Bisa ntar sharing-sharing dari insight dari Isan atau dari teman-teman. Iya, saya malah mau ini punyanya Mas Iksan tadi. Ya, jadi seperti yang disampaikan Mas Iksan tadi ya,
sorry, yang bawah dulu aja deh, subjektif. Nah itu ya. Sebenarnya juga bukan subjektif gitu ya, tetapi yang disampaikan itu ada alasannya. Nah dari alasan itu kan nanti kelihatan orang yang membaca itu kelihatan, oh ini cocok dengan yang dilamar atau tidak. Ya kalau misalkan apa yang membaca itu kurang yakin, nanti dia pasti melihat analage yang lainnya, apakah itu sertifikat ataukah ijazah ataukah pengalaman-pengalaman yang lainnya. Begitu. Jadi itu yang jawaban tentang subjektif. Kemudian apa hal-hal penting yang dalam motivation schreiben? Yang penting adalah yang akan kita lamar itu bermanfaat tidak hanya untuk kita tetapi untuk yang lebih luas lagi. Kalau tadi Mas Ihsan mencontohkan, oh itu nanti saya akan mendapatkan manfaat dari studi S2 di sana. Ketika saya pulang, saya akan menularkan manfaat itu ke orang lain. Itu salah satu contohnya. Yang dicontohkan Mas Fatin tadi misalkan, oh dengan saya ikut au pair, saya bisa memperbaiki bahasa Jerman saya. Nah, sehingga ketika kembali, saya akan berprofesi sebagai guru dengan kemampuan bahasa Jerman yang bagus. Nah, semacam itu yang perlu disampaikan dalam motivation schreiben, itu yang penting. Jadi kita meyakinkan bahwa kita cocok dengan program yang kita lamar. Yang kedua, kita meyakinkan bahwa nanti kita akan mendapatkan manfaat yang banyak dari program itu. Ya, manfaat yang banyak itu tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk yang lebih luas lagi. Dalam tanda kutip, kita jual aja ini kita akan bermanfaat untuk negara kita, lingkungan kita, teman-teman seprofesi kita. Gitu. Semoga menjawab. Ada tambahan Mas Ihsan mungkin atau siapa saja silakan yang. Ya, saya rasa ada tambahan. Saya rasa sama juga. Emang intinya sih lebih ke pertama kalau untuk Einleitung ya, untuk pendahuluan mungkinnya diceritain aja aktivitas sekarang yang berkaitan dengan studi yang akan diambil atau program yang akan diambil apa. Misal kayak kemarin saya ikut yang vocational training untuk vocational training. Jadi saya ceritain memang aktivitas saya mengajar murid-murid yang dananya Ausbildung. Gitu. Terus Hauptteilnya ya, tambahin sedikit kayak data-data dari artikel, dari jurnal. Ini boleh dengar dengan baik kan? Tidak kan? Apa sih? Nggak keluar suaranya, Mas. Suaranya hilang, San. Mana Ihsan hilang suaranya? Tidak ada. Oke. Ini ada echo gitu. Oke, itu jadi di Einleitung emang ceritain aktivitas yang berkaitan dengan studi yang akan diambil seperti apa nanti. Terus kalau program ya kayak tadi episode berarti aktivitas yang sekarang yang lebih berkaitan dengan program itu diceritain juga kayak gitu. Terus di Hauptteilnya dimasukin sedikit data, Fakten und Daten, keadaannya seperti apa sekarang di Indonesia, misal terkait tentang vocational training itu. Kalau misal saya yang ambil vocational training kan ceritain seperti apa, terus rencana solusinya untuk itu seperti apa, dan supaya dapat solusi itu kan kita harus pergi ke sana ya untuk belajar di sana kan. Nah jadi nanti manfaat dari belajar di sana itu untuk menyelesaikan permasalahan itu seperti apa gitu. Jadi lebih ditambahkan Fakten und Daten mungkin. Gitu. Ya, oke. Tapi ya at the end keperluan dari UNIF juga beda-beda kan, mungkin UNIF ada yang ya nasib juga lah yang menentukan. Kadang UNIF oke, tapi Stiftung yang nggak oke. Ya.
Tapi memang begini apa Mas Ihsan dan rekan-rekan sekalian, kalau stipendium untuk S2 itu memang agak terbatas ya. Maksudnya kita lihat aja misalkan di DAAD itu yang menyediakan beasiswa untuk S2 itu juga hanya tertentu ininya prodi-prodi tertentu saja. Lain cerita kalau S3 agak banyak itu. Makanya yang tadi disampaikan memang konsentrasinya belum ke Geisteswissenschaft, bukan ke humaniora dulu gitu. Nah, itu sangat sangat biasa. Ya. Iya nih Pak, nyari S2 terjemahan aja susah Pak. Oh iya. Kalau terjemahan malah Voraussetzung-nya agak susah Mas. Iya. C1 atau C2 kayaknya itu. Belajar lagi. Harus belajar terus. Ya. Ntar belajarnya di ini Pak, di Land House sama Ihsan. Ya, betul. Masih lagi nih. Oh iya, ini udah dikirim tadi yang salah satu peserta yang mau coba ngasih lihat motivation schreiben. Jadi untuk ini ya winter semester ya. Ini ternyata adik kelasnya Ihsan ini ya. Oh. UPI. Oh, ini tetangga saya nih, Jakarta Timur nih. Dari UPI. Oh, ini untuk PH Heidelberg ya? Siapa? Verina, mana Verina? Hadir. Nah, ya mungkin Verina bisa ini ceritain gimana nulis apa aja gitu. Ya, gimana ya? Ya waktu itu nulisnya buru-buru juga sih. Dan ya karena tenggatnya cepet juga kan dari pengumuman pengumuman ada beasiswanya sampai hari ngumpulin persyaratan. Dan saya juga sebenarnya bahasa Jerman masih nggak terlalu bagus lah gitu, tapi saya nekat aja karena saya pengen buat ke Jerman. Jadi ya saya nekat nulis pertama apa aja yang saya poinnya, saya rangkum dulu poinnya. Habis itu baru saya tulis jadi keseluruhan gitu kayak gitu. Makanya saya ngikut format kakak tingkat saya juga dari tahun 2014 gitu. Nah, 2015 deh. Nah, terus udah gitu ya pokoknya formatnya saya ambil dari mereka gitu kan, apa aja yang punya mereka isinya, terus saya komparasikan gitu. Terus setelah saya tulis. Tapi ini belum pengumuman ya? Belum buka. Belum. Iya, setelah rampung baru saya cek ke beberapa orang gitu, bahkan salah satunya langsung ke bule Jermannya sih. Gitu. Saya gitu di internet gitu kan. Jadi saya tolong ke salah satu ke orang Jermannya langsung. Gitu, Pak. Dan jadi hasilnya ini panjang ya, jadi menjelaskan tujuannya apa ya kan, alasannya kenapa mau ikut itu, terus jelasin juga tentang organisasi dan lain-lain. Oke. Gimana Pak? Ada tanggapan Pak? Ya, semoga saya tidak salah dengar tadi ya. Mohon maaf agak kurang jelas tadi. Sedikit gangguan. Ya, gangguan. Jadi saya setuju sekali dengan Mbak Verina. Semoga saya tidak salah tangkap ya tadi. Bahwa yang ditulis ini perlu dicekkan ke teman orang Jerman ya. Itu juga saya lakukan. Jadi kenapa? Karena bahasa Jerman kita kan bahasa Jerman belajar ya, bukan ini. Jadi
Sprache full kita oke lah, katakan sudah punya, tapi kan masih perlu mikir. Nah, oleh karena itu kalau sudah jadi semacam ini untuk dikoreksikan ke Muttersprachler, itu saya sangat setuju. Kemudian kalau ini belum semuanya dilihat ya, tetapi tadi saya sekilas melihat ada Anda sampaikan kegiatan Anda sampaikan bahwa Anda baik di gramatik. Nah, itu Mas, stop dulu Mas. Ya, ich bekomme oft gute Bewertungen, ya, terutama bei Grammatik und Schreibfähigkeit. Nah, ini apakah yang dilamar ada hubungannya dengan hal semacam ini? Posisinya di sana sebagai apa? Maksudnya winter semester di kursnya apa yang akan diikuti di mana tadi ya? Di Jerman pokoknya. Di Heidelberg. Baden-Württemberg. Nah, Baden-Württemberg stipendium. Ya. Mana? Mbak Verina mana? Masih ada? Ya, halo. Gimana Pak? Saya kurang. Ya, kursnya Pak, kamu ikutnya di yang stipendium yang kamu lamar ini, kursnya apa? Belajar di sana bakal belajar apa? Gramatik kah atau gimana? Sepertinya sih kayak kuliah gitu, dan nanti saya milih lagi gitu loh kayak jurusannya apa. Dan saya sih milihnya Deutsch als Fremdsprache niatnya. Oke. Deutsch Alltag und Sprache. Oke. Oke, berarti ada hubungan sama bahasa. Iya, ya berarti bagus. Ya, tetapi apakah enggak ada batasan ininya ya, maksimalnya ya? Maksimal berapa halaman atau berapa kata? Karena nampaknya ini cukup panjang. Ya, saya sering gitu Pak. Jadi kalau saya sendiri sih, kalau di keterangannya waktu itu ada Verfahrenshinweise-nya itu nggak ada batasannya Pak. Tetapi saya ya tadi ngikutin kakak-kakak tingkat saya rata-rata 3 halaman. Oke. Ya. Oke. Ya. Ya, yang Andara Anmerkung ya, nanti ketika winter semester itu kan kondisinya berbeda sekali dengan di Indonesia. Nah, itu Anda bisa menyampaikan mungkin dikaitkan dengan apa ya? Saya bisa mengatur diri sendiri karena saya sudah biasa ikut di mana tadi? Deutsche Studentenverband. Nampaknya itu nilai positif Anda di sana. Jadi saya sudah biasa mengatur diri saya biasa mengatur orang lain, sehingga ketika saya dihadapkan dengan cuaca ekstrim saya tidak ada masalah dengan kuliahnya. Mungkin semacam itu juga bisa dimasukkan. Iya, bisa. Semua sepertinya bisa dikait-kaitkan ya Pak kalau nulis Motivationsschreiben. Yang penting ya masih rasional lah. Betul. Ya. Ya kalau tadi yang ditampilkan Ihsan ya beda ya. Misalnya kan karena Ihsan mau coba lamar S2 ya. Jadi ya seenggaknya ketika mau menulis statement atau kasih alasan kan juga harus berdasarkan ilmiah gitu kan. Iya. Ya kalau masih ya au pair atau Zomerkurs yang ya biasa lah istilahnya pada umumnya gitu. Mungkin bisa ditampilkan sedikit-sedikit fakta-fakta ilmiah ya bisa, atau
Kalau saya dulu ini sih, waktu yang ke Filipina itu, Pak. Jadi saya bilangnya, saya nekeninnya ya ikut program itu untuk ini apa namanya, untuk membantu pengerjaan skripsi gitu. Ya, Jadi ya masih ada kaitannya. Waktu itu kan masih semester akhir lah. Tinggal hampir apa 1 semester sebelum mengerjakan skripsi. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Farina ini ya. juga tadi Udah di-share apa namanya? ya. Ininya, motivation statement-nya. Kenapa, Pak? Nah, itu tadi saya melihat lagi juga ada yang bagus ya. Jadi apa? Ada niatan mulia disampaikan oleh Mbak Verina bahwa apa? Bentar, stop dulu. Oh iya. Ya, ya. Apa? Dia akan berusaha ini dengan ketika dia diterima di Heidelberg ya. Dia akan apa dengan diterimanya dia di sana akan apa hubungan antara UPI dengan Uni Heidelberg akan baik. Nah, saya kira itu juga apa nilai positif ya, apa memberikan manfaat untuk orang lain ya, tidak hanya Mbak Verina sendiri. Ya. Oke. Cukup, Pak. Udah mungkin kita ke pertanyaan ya. Ya, monggo. Izin bertanya, Pak. Apa jika mendaftar Ausbildung dengan jurusan yang berbeda dari jurusan yang sering dipakai Ausbildung, kemungkinan diterimanya kecil kah? Atau mungkin ada faktor pendukung agar bisa diterima meski beda jurusan? Gimana maksudnya ini? Isan mungkin bisa menjawab. Pak Yunan ini ya, kan kalau Pak Yunan apa namanya tentang CV ya hari ini. Mungkin apa insight dari Isan mungkin. Ya, Maksudnya jurusan di Indonesia apa gimana nih, Belinda? Nah, iya gimana? Mungkin bisa nyampaikan langsung. Ya. Mana orangnya masih ada nggak? Jadi begini, saya apa ya beberapa waktu yang lalu ikut inilah ya semacam webinar tentang Ausbildung ya. Jadi ada apa jurusannya memang banyak sekali ya, banyak sekali jurusannya. Tidak hanya seperti yang kita kenal apa banyak kita kenal Krankenpfleger, kemudian apa namanya Koch ya. Tetapi juga ada yang ini Ausbildung untuk menjadi guru PAUD ya dan seterusnya. Nah itu ternyata apa ada semacam apa ya perlindungan dari pemerintah Jerman pada pekerjaan-pekerjaan yang misalkan contohnya masih banyak diminati oleh orang Jerman sendiri. Nah itu kemungkinan untuk bisa diterimanya memang lebih sedikit dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang peminat orang Jermannya tidak banyak. Misalkan kemarin itu contohnya ini apa asisten laboratorium. Nah itu cukup sulit untuk apa namanya diterima. Kenapa? Karena yang orang Jerman masih banyak minat yang ke sana. Begitu. Tetapi misalkan yang Krankenpfleger nampaknya mungkin ada dua hal ya. Apakah orang Jerman kurang berminat ataukah memang nafraganya Krankenpfleger banyak. Nah, oleh karena itu banyak yang diterima di sana. Itu apakah yang dimaksud jurusan yang tidak umum yang melenceng itu jurusan seperti itu ataukah jurusan dari kita jurusan apa kemudian melamar jurusan yang berbeda. Itu yang bisa saya tambahkan. Monggo Mas Ihsan mungkin yang lebih paham.
Saya rasa ya betul Pak, karena ya itu tadi kalaupun kita mau ambil ya kalau dari segi orang Jermannya ya mungkin untuk apa dia ambil orang luar yang belum bisa bahasa Jerman misalnya, belum sebagus orang Jerman di bidang yang dia pun akan milih-milih lagi mungkin ya. Mungkin kita boleh ambil student yang sama dengan orang Jerman, tapi ya itu tadi sprachkenntnisnya pun mau nggak mau ya harus setara dengan mereka gitu. Karena kayak di sini kayak mekatronik yang mungkin banyak peminatnya orang Jerman, tapi sebelum mereka Ausbildung sprachkenntnisnya pun mereka sudah B2. Habis itu ada interview juga, jadi ya itu dari motivation schreiben juga ternyata, tapi selama interview seperti apa, apakah yang disampaikan sesuai dengan yang ditulis di motivation schreiben, karena kan ya bisa saja motivation schreiben copy paste tapi pas menyampaikan lain gitu kan, jadi faktor diterima itu ya banyak faktor juga gitu, nggak tapi salah satunya yaitu tadi motivation schreiben, ininya apa ersten Eindrucknya mungkin ya. Untuk orang Jawa. Ya kan ini Mas, yang ngelamar kan banyak ya. Seleksi yang pertama mungkin dari itu Lebenslauf sama Motivation Schreiben, baru kemudian kan ada semacam interview. Nah kalau interview kan nggak bisa bohong, kelihatan kan kalau bohong. Ya. Kenapa di Motivation Schreiben A di interview B kan? Itu. Betul. Oke, ya. Mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Udah malam juga nih. Pak Yunan juga sepertinya sudah harus kembali ke keluarganya ya. Senang sekali saya, ya senang sekali. Oke, terima kasih Pak Yunan atas waktunya. Udah. Terima kasih banyak. Ya. Ngobrol-ngobrol bareng teman-teman di sini. Mas Fatin, maaf ada yang minta ini materi saya, nanti bisa dibantu ya. Oh iya, siap Pak, nanti di-share. Ya. Mungkin untuk penutupnya saya kembalikan ke Ulfa ya. Ya, terima kasih Pak Yunan, terima kasih Fatin, terima kasih juga Ihsan atas sharing-sharingnya, berbagi ilmunya, dan tadi sungguh bagus sekali ya pemaparan dari beliau-beliau ini. Oke, sebelum kita tutup, ada baiknya mungkin kita foto dulu ya Pak ya, dan teman-teman untuk. Iya boleh nih. Ini tadi mungkin yang lainnya 50-an orang ya. Ini enggak. Tadi sudah hampir sampai 50. Tidak apa-apa yang segini aja dulu. Tidak apa-apa yang ada saja dulu. Yang lain boleh buka kamera. Banyak, ayo silakan. Ya. Yang buka kamera silahkan buka kamera. Kita udah malam aja. Wih, ada gading loh. Ada gading loh. Waduh. Apa kabar gading? Halo. Kabar ya. Udah lama lo nggak ketemu lo. Aduh, ternyata ada gading. Reuni. Ayo teman-teman bisa sambil ini ya. Yang lain boleh silakan buka. Oke, saya saja ya. Oke, mungkin agak lama karena ini beberapa slide ke samping, jadi pose saja. 1, 2, 3. Oke. Lagi, tunggu sebentar, save dulu. 1, 2, 3. Oke, masih ada lagi, tunggu, ada beberapa slide ini. Oke, yang grup lain. Udah, Pak, udah 2 kok. Oh iya, oke, tidak apa-apa. Ya, sudah? Oke. Oke, sudah. Banyak Terima kasih sekali lagi Pak Yunan, Ihsan. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Selamat berakhir pekan. Di follow IG-nya Pak Yunan. Follow IG-nya Pak Yunan. Silahkan tapi jangan menyesal ya karena jarang posting. Menikmat aja. Ya. Terima kasih banyak Pak. Oke.
Makasih Pak ya, Yunan, saya terima izin kasih, Pak. duluan. Terima kasih Pak. Ya, silahkan. Sukses selalu semuanya. Kalau misalkan ada mau kontak, silakan tanya ke landhouse.id ya. Oh iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terus, Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Cheers. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman juga terima kasih banyak sudah join hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Oke, cheers. Makasih Kak Ulfa. Makasih Kak Fatin. Sorry, untuk materinya itu berarti nanti di-share di WA ya? Iya, nanti di-share di WA ya materinya. Oke, makasih. Oke. Ya.